Dan tentunya selain itu potensi yang kita miliki, kita juga memiliki kawasan industri, juga ada kawasan ekonomi khusus yang ada di Kendal, dan mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa hari ini di Jawa Tengah infrastruktur kawasan industri yang paling siap ini di Kabupaten Kendal. Dan tentunya ke depan kita akan maksimalkan agar kawasan industri di Kendal bisa berkembang dengan pesat dan tentunya bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak atau Mas Diko M. Ganinduto, BSc. Sekarang menjadi Bupati Kendal untuk periode 2021 sampai 2024. Apa kabar Pak Diko? Kabar sehat, tetap semangat terus Pak Bambang, alhamdulillah. Pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Bupati Kendal untuk periode 2021 sampai 2024. Matur suwun. Nah, dulu semula kelihatannya kan Pak Diko ini mempersiapkan atau dipersiapkan menjadi calon wakil bupati, tapi kemudian berubah menjadi calon bupati dan alhamdulillah terpilih. Apa yang merubah itu Pak Diko? Jadi mungkin Pak Bambang juga sudah tidak asing lagi dengan dunia politik Pak ya. Kalau di dunia politik ini kan sangat dinamis. Politik ini kan uncertainty, tidak ada kepastian gitu. Jadi menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja apabila ada perubahan, pergeseran, itu hal yang normal. Tapi memang di luar dari itu semua, menurut saya itu adalah jalan dari Tuhan. Tapi memang kita hanya manusia, hanya ikhtiar, dan memang mungkin sudah dari sana memang mungkin waktunya saya untuk mengabdi kepada Kabupaten Kendal sebagai bupati. Gitu. Kalau tidak salah ini Pak Diko ini bupati termuda sekarang ya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah termuda Pak Bambang. Kalau tidak salah di Indonesia itu nomor 4 saya. Oh iya. Jadi luar biasa prestasinya ya, dan momentum waktunya juga tepat gitu. Nah, Pak Diko ini nanti kan akan berpasangan dengan politisi yang lebih senior, Pak Basuki. Nah, bagaimana persiapan atau selama ini sudah dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan kekompakan pasangan ini nanti? Jadi memang dari awal ketika pertama kali saya ketemu dengan Pak Basuki, itu memang kita sudah banyak menjalin komunikasi gitu. Pada prinsipnya dari awal kita satukan visi misi kita satukan niat kita untuk membangun Kendal yang lebih baik ke depan. Dengan dasar itulah alhamdulillah beliau juga mendukung dan siap untuk mendampingi saya, dan tentunya karena beliau juga seorang senior, lebih senior dari saya, tentunya ini menurut saya kombinasi yang baik gitu ya, dipimpin dengan anak muda mungkin saya yang mungkin lebih cepat bergerak dan didampingi oleh senior yang mungkin lebih memiliki kesabaran. Jadinya ini menurut saya kombinasi yang insya Allah baik lah. Jadi memang dari awal kita punya komitmen dan insya Allah komitmen ini akan kita lanjutkan untuk kepentingan masyarakat Kendal ke depan gitu. Pak Diko ini kalau tidak salah kan mulai banyak mengenal wilayah Kendal ketika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI pada waktu itu ya.
Jadi menurut Pak Diko, apa masalah-masalah mendesak yang harus ditangani di Kendal? Oke, jadi di Kendal ini ada beberapa hal yang memang sudah menjadi visi misi kita juga. Yang pertama ini yang terpenting terkait dengan pengembangan UMKM. Ya. Jadi branding Kendal hari ini mesti kita perbaiki lagi dengan meningkatkan UMKM yang ada di Kendal. Jadi mereka UMKM yang ada di Kendal ini sebenarnya mereka adalah penyangga ekonomi yang ada di Kendal, dan kita berharap pemerintah daerah ke depan kita akan berkolaborasi, kita akan mendampingi agar mereka bisa berkembang dengan baik gitu. Harapannya mereka bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Kendal juga. Selain UMKM, kita juga akan fokus ke pertanian. Mungkin Pak Bambang juga sudah tidak asing dengan Kabupaten Kendal. Kita punya pertanian yang cukup bagus, dan harapannya ke depan para petani ini kita bisa tingkatkan kesejahteraannya dengan beberapa rencana program yang sudah kita susun. Karena kesejahteraan petani ini sangat penting bagi kita terkait dengan ketahanan pangan juga yang ada di Kendal. Harapannya kita bisa berkolaborasi juga dengan petani untuk bisa memastikan kestabilan harga yang ada di Kendal. Dengan juga nelayan yang ada di Kendal kita harus perhatikan juga, dan tentunya pelayanan publik. Jadi reformasi birokrasi ini harus kita lakukan. Insya Allah ke depan harus adanya keterbukaan terhadap pemerintah daerah, terhadap masyarakat Kendal, OPD dengan kepala daerah, agar ini bisa bersinergi sama-sama untuk memastikan bahwa meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kendal agar masyarakat Kendal bisa lebih sejahtera lagi, bisa lebih baik lagi. Jadi pelayanan publik juga sangat penting, Pak Bambang, perlu saya sampaikan. Terus juga terkait pariwisata juga sangat bagus di Kendal. Secara geografis kita sangat strategis, kita memiliki pantai, kita memiliki pantai terpanjang di Jawa Tengah, garis pantai. Kita juga memiliki pegunungan yang cukup baik. Nah, ini harus kita konsepkan dengan baik gitu. Jadi kalau kita bicara pariwisata, karena ini salah satu visi misi saya juga untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kendal, jadi harus kita konsep dengan baik arahnya kemana gitu. Jadi kita akan memaksimalkan pariwisata karena ini akan terintegrasi dengan UMKM juga gitu. Jadi harapannya dengan majunya pariwisata, kita akan juga support UMKM-nya untuk berkembang. Jadi dengan majunya pariwisata, UMKM ini juga berkembang. Dan tentunya selain itu potensi yang kita miliki, kita juga memiliki kawasan industri, juga ada kawasan ekonomi khusus yang ada di Kendal, dan mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa hari ini di Jawa Tengah infrastruktur kawasan industri yang paling siap ini di Kabupaten Kendal, dan tentunya ke depan kita akan maksimalkan agar kawasan industri di Kendal bisa berkembang dengan pesat dan tentunya bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal. Jadi itu beberapa catatan yang perlu kita perbaiki, Pak. Pak Diko, sekarang satu per satu. Kalau UMKM apa yang paling kuat di Kendal? UMKM itu kita sebenarnya F&B ya, food and beverage kita itu cukup baik. Kita punya banyak produk unggulan di Kendal. Kita punya mungkin yang sudah dikenal sampai nasional, mungkin sampai mancanegara juga, itu sirup jahe. Nah, sirup jahe yang ada di Kendal ini cukup dikenal. Bahkan kemarin saya ke Jakarta ketemu beberapa teman-teman dari kementerian juga, mereka menanyakan gitu, gimana nih sirup jahe, kapan bisa dijual di Jakarta biar nggak susah ngambil dari Kendal. Nah, ini sesuatu yang memang menarik untuk kita kembangkan. Kita juga punya pertanian kopi, kita produksi kopi salah satu terbaik juga di Indonesia. Jadi kita akan kembangkan juga. Memang masalahnya UMKM hari ini produk-produk unggulan kita seperti kopi, bandeng, terus juga jahe. Nah, ini belum terbranding dengan baik gitu. Jadi kebanyakan diambil oleh daerah lain, akhirnya dijual, di branding di tempat lain. Nah, padahal itu asal usulnya dari Kendal. Nah, ini harus kita perbaiki ke depannya. Kemudian pertanian. Jadi potensi pertanian besar itu tanaman pangan atau hortikultura? Sebenarnya ada beberapa ya, ada pangan juga, ada multikultural juga, dan kita ini sekarang lagi berkembang pesat ini di tanaman jagung gitu. Jagung kita juga bagus. Terus padi juga kita cukup baik, kita memiliki 23.000 lahan hektar yang aktif hari ini. Nah, harapannya ini harus bisa berkembang juga dan ke depan bisa ada added value-nya. Jadi
apa yang kita hasilkan di Kendal ini bisa dimanfaatkan di Kendal dengan harapan nanti petaninya juga bisa mendapatkan harga yang lebih baik agar meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Pak Diko, di Kendal kalau nggak salah di sekitar Bojaya itu ada lahan hortikultura yang sudah jalan dan bagus. Apa ada rencana untuk mengembangkan itu? Ya, itu bisa kita kembangkan juga di sektor pariwisatanya gitu. Jadi karena itu adanya di kawasan Boja itu cukup baik ya, secara view-nya juga bagus. Nah, ini bisa dikolaborasikan dengan pariwisata gitu. Jadi ke depan kita siapkan infrastrukturnya dengan baik agar nanti bisa menjadi destinasi, salah satu destinasi wisata yang ada di Kendal juga. Jadi semacam agrowisata gitu ya, bisa Agrowisata, iya. Jadi ada agrowisata, ada wisata bahari dan lainnya. Ya. Nah ini juga yang menarik. Sejak lama memang Kendal juga dikenal wisata baharinya itu ya. Nah ini apa yang pandangan Pak Diko yang paling menonjol? Jadi memang menarik Pak Bambang, saya sampaikan kemarin saya itu awal-awal saya mulai aktif di Kendal masa transisi itu saya mengunjungi hampir semua tempat pariwisata yang ada di Kendal termasuk pariwisata bahari. Jadi memang sangat menarik, kita punya beberapa pantai yang cukup baik, khususnya mungkin bisa saya bilang salah satu terbaik di Jawa Tengah gitu, yang memang sampai hari ini infrastrukturnya belum diperhatikan gitu. Tapi wisatawan lokal dan maupun tetangga-tetangga daerah sebelah itu sudah mulai mengunjungi. Jadi kunjungannya itu udah cukup tinggi dan ini sangat potensi sekali untuk dikembangkan. Memang ke depan ada beberapa yang dikelola oleh BUMDes. Dan saya juga sudah sampaikan kepada pengolahnya bahwa kita harus kembangkan ini bersama. Kita sama-sama kita pikirkan bersama, sama-sama kita niatkan ini agar bisa berkembang lebih baik gitu. Jadi memang ke depan kita akan berkolaborasi mungkin dengan pemerintah provinsi maupun pusat atau dengan swasta. Pada prinsipnya di masa pandemi seperti ini memang kita dipaksa untuk bisa bekerja secara inovasi, kita juga bekerja secara adaptasi dan juga kolaborasi. Pak, sekarang pindah ke tadi KEK, kawasan ekonomi khusus yang menurut Pak Diko infrastrukturnya sudah relatif siap. Pertanyaannya kenapa kelihatannya belum maksimal ya yang masuk ke situ? Jadi memang ini kemarin kita sudah lakukan pertemuan dengan Menteri Industri bersama juga dengan pengolah KEK yang ada di Kendal. Dan kita memang saya sudah bicara langsung dengan pengelola yang ada di KEK Kendal bahwa ke depan kita pemerintah daerah kita akan full support agar ini bisa berkembang dengan pesat gitu. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama, kita perlu juga bantuan dari pemerintah pusat agar ini bisa berkembang dengan baik gitu. Pada prinsipnya kita pemerintah daerah ke depan akan pro investasi dengan catatan ini akan membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal dan kita akan berdampingan dengan mereka untuk saling berkolaborasi agar kawasan industri yang ada di Kendal ini bisa berkembang secara baik gitu. Jadi memang sudah kita lakukan pertemuan dengan Menteri Industri dan kita sudah follow up dan memang harapannya kita sudah ada beberapa rencana untuk agar kawasan industri yang ada di Kendal ini ke depan bisa lebih baik lagi. Pak Diko, ini kawasan industri yang di Kendal belum maksimal, tapi kemudian di tetangga di sebelah Kendal itu di Batang itu kelihatannya lebih atraktif. Gimana menghadapi ini? Ya memang sebenarnya kita ini harus berkolaborasi lah, dengan catatan kan kita sama-sama ingin mempercepat investasi yang ada di Indonesia. Jadi memang di Jawa Tengah ini kelihatannya Kendal dan tetangga di Batang ini yang memang sekarang digencarkan untuk menjadi kawasan industri Jawa Tengah. Jadi kita berkolaborasi. Saya pun juga sudah bertemu dengan Bupati Batang, kebetulan senior saya juga Pak Wiyaji. Ya intinya ke depan kita kolaborasi gitu. Kita karena ini memiliki dua tipe investasi yang berbeda gitu. Kalau saya melihatnya, kalau di Batang ini memang dia bekerja sama dengan pemerintah pusat, jadi lahannya itu bisa sewa pinjam.
Jadi tidak perlu berinvestasi. Tapi tentunya ini juga satu hal yang baik karena di Kendal kita bisa memiliki aset gitu. Jadi asetnya ini bisa dimiliki oleh investor. Jadi kadang investor tuh mungkin ada yang mau lebih murah, tidak perlu beli lahan, jadi dia hanya sewa aja, sewa pakai. Tapi mungkin ada juga yang mau memiliki aset gitu, karena aset ini kan sangat penting juga buat investasi mereka gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita kolaborasikan lah bersama dengan harapan kawasan industri yang ada di Jawa Tengah ini harus maju dengan cepat gitu, Pak. Pak Diko, ini kalau nggak salah kan masa jabatan hanya kira-kira 4 tahun ya? Ya. Ya, 4 tahun. Nah, di dalam 4 tahun ini, di dalam bayangan Pak Diko, nanti selesai itu apa yang akan dimimpikan atau dicita-citakan akan terbentuk di Kendal? Jadi memang kita sudah konsep, Pak. Saya kebetulan ada tim juga yang membantu saya. Selain OPD, kita bersama-sama kolaborasi mengkonsep apa yang akan kita lakukan dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang gitu. Panjang tentunya selama 4 tahun. Memang sesuai dengan janji saya di visi misi saya, itu semua harus kita lakukan. Gitu. Dan insya Allah kalau itu semua kita lakukan, tentunya pembangunan di Kendal ini akan baik ke depan dan tentunya akan merata. Jadi setiap desa ini nanti kita harapkan di setiap dusun ini bisa melahirkan wira swasta baru yang juga akan melahirkan tenaga kerja baru atau lapangan pekerjaan baru gitu. Dan harapannya ini akan menurunkan tingkat kemiskinan atau pengangguran yang ada di Kendal gitu. Jadi dalam waktu 4 tahun ini ya saya optimis saya harus pasang standar yang tinggi dengan harapan tentunya ada progres dan proses itu dan kita bisa lakukan gitu. Dan harapannya memang dalam waktu 4 tahun ini Kendal bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Lapangan kerja baru, tenaga kerja terserap. Kalau secara fisik Pak Diko, mungkin punya gambaran infrastruktur apa? Apakah menyelesaikan pelabuhan atau mungkin apa gitu? Monggo silakan. Jadi pelabuhan memang sesuatu yang sudah kita pikirkan bersama, kita dari pemerintah daerah maupun dari pengelola kawasan industri yang ada di Kendal, kita sama-sama mendorong agar pelabuhan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat menjadi proyek strategis nasional ini bisa segera dibangun. Gitu. Tentunya ini akan mempercepat investasi yang ada di Kendal juga. Beberapa pembangunan juga kita rencanakan terkait dengan Pasar Weleri yang sudah baru saja terbakar bulan November kemarin. Ini adalah pusat perputaran perekonomian yang ada di Kendal gitu. Ini terkenal Pasar Weleri ini 24 jam. Jadi dari pagi sampai pagi lagi itu selalu ada pedagang gitu. Jadi perputaran ekonominya sangat strategis di sana. Dan jadi disampaikan juga Pak Bambang Sadono juga karena di Batang juga dibangun kawasan industri yang mungkin lokasinya dekat dengan Kendal. Nah ini juga menjadi menarik gitu untuk kita ke depan bisa mengembangkan Pasar Weleri ini agar lebih efektif lagi gitu. Jadi kita berharap sudah merencanakan juga dengan OPD terkait untuk coba kita atur strateginya agar Pasar Weleri ini ke depan bukan hanya sekedar pasar, tapi mungkin ada pembangunan di atasnya bisa ada mall juga, atau mungkin bisa ada service apartemen juga, dan tentunya harapan kita juga kita mau memperbesar stasiun KAI yang ada di Weleri gitu. Jadi stasiun yang sekarang itu kalau saya tidak salah masih tipe C dan kita harapkan nanti kita bisa berkolaborasi juga dengan KAI maupun nanti pengelola Pasar Weleri agar ini bisa menjadi tipe B maupun tipe A dengan harapannya ini mengundang banyaknya perputaran ekonomi yang ada di Weleri gitu. Dan tentunya juga revitalisasi alun-alun ini perlu kita pikirkan juga khususnya alun-alun yang ada di Kendal maupun yang ada di Kaliwungu. Dan juga Sukorejo di daerah atas. Jadi ini harus menjadi pusat perhatian dari masyarakat juga tentunya di Kaliwungu. Harapannya setelah kita bisa berhasil insya Allah merevitalisasi alun-alun itu bisa menjadi tempat wisata keagamaan gitu ya, wisata religi, dan ini bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan religi yang ada di Kaliwungu. Karena memang Kaliwungu ini kan terkenal dengan kota santri. Jadi harapannya alun-alun ini bisa dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah membawa berkah untuk masyarakat Kendal. Dan juga alun-alun di Kendal ini juga cukup menarik. Perlu kita perhatikan juga agar ke depan ini bisa membantu untuk menarik perputaran ekonomi di Kabupaten Kendal. Oke. Pak Diko, banyak sekali gagasan-gagasan yang bagus ya, semangat juga bagus.
Apa yang diharapkan? Dukungan dari masyarakat Kendal, mungkin jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, gitu. Apa yang ingin Pak Diko sampaikan? Ya, jadi saya berharap karena juga ini saya perlu sampaikan juga ke Pak Bambang bahwa saya ini sudah membuka kanal WhatsApp melalui sosial media saya berikan nomor telepon saya untuk seluruh masyarakat Kendal bisa memberikan saran, masukan, kritik terhadap saya, terhadap semua kebijakan yang akan kita lakukan di Kendal, dan tentunya ini adalah salah satu ikhtiar saya dalam rangka untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kendal ke depan gitu. Jadi tentunya dengan adanya gagasan ini saya berharap seluruh masyarakat Kendal, seluruh elemen masyarakat Kendal ini bisa bersama-sama kita satukan niat kita agar Kendal yang kita cintai ini bisa menjadi Kendal yang memang sudah seharusnya menjadi gerbang utama di Jawa Tengah. Ya, Pak Diko, ini terakhir. Pak Diko ini kan kader muda dari Partai Golkar yang dipersiapkan dan digadang-gadang sekarang dibanggakan oleh jajaran Golkar. Kira-kira apa yang mau dipersembahkan atau mungkin dampak yang akan diperoleh, karena Golkar Kendal ini pernah menjadi pemenang pemilu. Oh enggak, silakan. Ya, jadi yang akan saya lakukan untuk membanggakan Partai Golkar, yaitu saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk masyarakat Kendal. Jadi itu yang akan saya lakukan dan insya Allah akan saya tunjukkan kepada kader Golkar bahwa untuk kader-kader muda Golkar yang mungkin menduduki di posisi eksekutif maupun legislatif, ya kita harus menunjukkan jati diri kita bahwa kita ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui daerahnya masing-masing, agar ini bisa menjadi contoh kepada anak-anak muda yang ada di Golkar maupun ada di Indonesia, tentunya dengan harapan dengan memiliki visi misi yang baik, mungkin bisa mengajak juga kepada kader-kader muda lain yang ingin berpolitik untuk kedepannya bisa masuk ke Partai Golkar juga gitu. Jadi mungkin itu harapannya Pak Bambang. Baik Pak Diko, terima kasih sekali ya, banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan benar-benar itu menjadi komitmen, menjadi harapan masyarakat Kendal, dan Pak Diko bersama Pak Basuki berhasil mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan untuk semua masyarakat di Kendal. Amin, 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 amin. Terima kasih, sukses, selamat, matur nuwun partisipasinya. Sudah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.